Sebetulnya kabar baik untuk jamaah Asadaten. Biar masyarakat tahu bahwa Asadaten itu tidak anti politik. Kita perlu masuk ke semua lini, maupun itu politik, sosial, budaya. Saya meyakini bahwasanya Asadaten ini adalah sebuah thoriqoh. Kalau nggak bisa beda, minimal ada tambahan. Kalau Sesat atau apalah, mengaku ahli thoriqoh tapi keluar daripada syariat Islam. oh iya. Dia mengedepankan hikmah, dalam artian mengedepankan ini tapi melalaikan syariat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun, dimanapun, waktu kapanpun Anda menyaksikan video ini. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Arifin, tuan rumah channel Arifin Angipin. Hari ini saya kedatangan dua tamu istimewa, dua cucu pendiri Jamaah Asyadaten. Saya kenalkan dulu ya, satu persatu, nanti beliau mengenalkan sendiri. Yang di sebelah kiri saya Habib Umar Israfil bin Ismail bin Yahya. Sebelah kiri lagi paling pojok Habib Nizar bin Qasim bin Yahya. Pada kesempatan hari ini saya akan ngobrol, diskusi lebih jauh, mendalam, fokus pada satu tema tentang sudut pandang Jamaah Asyadaten menurut anak muda, terutama cucu pendiri Jamaah Asyadaten, karena kita tahu kayaknya sudah menjelang hampir satu abad kita semua ditinggalkan oleh guru besar kita, Syekhul Mukarram Abu Umar bin Ismail bin Yahya. Nah, di generasi ketiga ini apa sih sebetulnya yang diharapkan, yang dicita-citakan, atau punya pandangan-pandangan lain? Tapi sebelumnya saya ingin menggarisbawahi seluruh audiens yang saya cintai, segala pernyataan yang muncul dalam video ini, baik oleh saya atau kedua narasumber kita, merupakan pandangan pribadi. Ya, kalau pandangan pribadi bisa salah, bisa benar, atau mungkin tidak sependapat dengan kita, itu pasti. Ya, jadi kita membuka ruang diskusi yang seluas-luasnya. Boleh kita adakan lagi, boleh teman-teman request pertanyaan di kolom komentar, nanti akan saya pertimbangkan. Baik, langsung saja. Pertama mungkin saya ingin minta Kang Aib Umar kenalkan diri dulu. Setelah kenalkan anaknya siapa, lahir di mana, sekolah di mana, lalu pindah ke Kang Aib Nizar, perkenalan ya. Baru setelah itu saya akan melempar pertanyaan. Silakan Kang Aib Umar dulu, kenalan dulu Kang Aib. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Al-Fagir Umar Israfil bin Ismail bin Umar bin Yahya. Saya lahir di Cirebon, di Panguragan. Sahabat Ipin lahir di Panguragan, sekolah SD, sekolah dasar di Panguragan, MTS di Nurul Huda, SMA Madrasah Aliyah di Darul Ghawadah, pesantren di Bangil, Jawa Timur. Wow. Lalu saya kuliah di Universitas Islam Jakarta di Jakarta Timur, mengambil pendidikan agama Islam, dan sempat lanjut S2 ilmu politik di Universitas Nasional Pasar Minggu, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum selesai. Ya. Karena banyak hal. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih sahabat Ipin. Selanjutnya Kang Aib Nizar, kenalan dulu Kang Aib. Ya, Tak kenal maka tak sayang, kata orang. Sayang. Tapi ini santai kan? Santai aja, ngerokok boleh kok. Sambil ngerokok Oh, boleh. iya boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar bin Qasim bin Yahya.
lahir di Panguragan Wetan. Pendidikan saya SD di Panguragan, MTS di Panguragan, dan SMA di wilayah Cirebon juga. Kuliah. Setelah SMA ngambil kuliah di Universitas Veteran Jogja. Wih. Setelah jurusan di fakultasnya sendiri, jurusan ekonomi akuntansi, saya Iya. Jago menghitung ini. Nah, Soalnya barangkali di sini ada yang satu alma mater kan. Oh, iya. Gitu. bisa. Ya, untuk perkenalan Ya. dari saya. Terima kasih Kang Aib Umar Isrofil dan Kang Aib Nizar. Saya biasa manggil beliau Kang Aib. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Ya. Boleh. Lagi-lagi ini pandangan pribadi. Saya Kang Aib Umar Isrofil dulu ya, nanti boleh ditimpali sama Kang Aib Nizar. Menurut pandangan pribadi Kang Aib Umar Isrofil, Ya. segenap tuntunan yang diajarkan oleh Syekhul Mukarram Abu Umar bin Ismail bin Yahya, yang di dalamnya ada wiridan, nazom, dan lain sebagainya, yang kemudian ya dikenal dengan nama Jamaah Syadaten. Nah, menurut pandangan pribadi Kang Aib, itu tuh torekoh, organisasi, atau majelis zikir? Ayo. Menurut pandangan saya. Ya. Kalau saya selama ini memandang, artinya saya memandang bukan dengan mata saya sendiri, artinya dengan pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu yang pernah saya pelajari. Saya meyakini bahwasanya Asadaten ini adalah sebuah torikoh. Torikoh ya. Ya, sebuah torikoh yang dimursidkan kepada Habib Umar bin Ismail bin Yahya. Saya meyakini itu. Kang Aib Umar Isrofil meyakini Syadaten Meyakini. adalah Toriko. torikoh, bukan organisasi, bukan majelis zikir. Bukan. Oke. Ada alasan? Karena dari tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Abah Umar itu menyangkut daripada sebuah toriko. Oke. Begitupun Abah Umar lahir dari keluarga toriko, Baik. seperti kakaknya, orang tuanya, pamannya itu dari ahli toriko semua. Oke. Baik, Kang Aib Nizar, jawabannya nggak boleh sama. Kalau nggak bisa beda, minimal ada tambahan. Kalau nggak bisa beda, minimal ada tambahan. Pertanyaan yang sama buat Kang Aib Nizar. Jawabannya sih hampir sama, karena ya emang setelah saya pribadi artinya nyari informasi bahwa ini ajaran Asadaten ini termasuknya apa. Oke. Dari keluarga sendiri udah mencoba klarifikasi, menanyakan lah babnya Asadaten itu toreko apa bukan. Iya. Taklim. Dari keluarga sudah ke sowan ke Habib Lutfi. Habib Lutfi sendiri kan itu kan ketua Jatman, Ya. dan beliau sudah mengasih jawaban bahwa Asadaten sudah termasuk toriko. Oke, dua cucu Syekhuna memastikan pandangan mereka ya, bahwa Asadaten adalah toriko. Ada tambahan lagi? Ya, terlepas dari pandangan-pandangan yang lain. Ya, itu betul sekali. Itu silakan saja. Pertanyaan berikutnya. Mangga. Sepengetahuan saya, guru kita semua Syekhul Mukarram Abu Umar bin Ismail bin Yahya pernah bertemu dengan presiden pada zaman itu. Ya. Kemudian yang kedua, sekaligus mungkin nanti bisa mohon diceritakan lebih detail oleh Abah Aib Umar Isrofil. Abah Mail katanya juga pernah duduk di posisi MPR atau DPR gitu ya, saya nggak tahu. Nah, itu kan dua kisah tadi kan seolah-olah dua guru kita, dua orang tua kita ada peran ke bangsa ya, ke nasional, Ya. kenegaraan gitu. Nah, Pemerintah. menurut pandangan Kang Aib, tafsir apa yang bisa kita
tangkap dari 2 langkah yang dilakukan oleh orang-orang tua kita itu? Baik. Emang betul pada waktu itu Abah Umar, kakek kami ini pernah bertemu dengan Pak Presiden Pak Harto dan meminta anaknya Oke. untuk dijadikan MPR pada waktu itu. Oke. Perwakilan daerah kalau nggak salah itu iya. kurang lebih, karena saya belum lahir juga, saya Iya. baru dapat cerita juga dari ya kakak-kakak saya. Artinya banyak pesan yang menurut saya bisa diambil untuk jamaah Asadaten khususnya, bahwa Abah Umar membawa ajaran ini, membawa sebuah thariqah ini tidak terlepas dari Ahlussunnah wal Jamaah. Karena jelas nasibnya. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengajarkan untuk melawan pemerintah yang sah. Ya. Artinya Abah Umar ini mau gitu loh berkenalan, bertemu dengan pemerintah, dan anaknya disuruh ikut untuk andil dalam membangun bangsa ini. Artinya kita sebagai warga negara juga harus ikut serta, ikut andil. Kira-kira seperti itu. Oke, menurut pandangan Kang Rizal sendiri gimana? Ya jelas. Kalau menurut pandangan saya sendiri, Asadaten dari dulunya udah menjalin hubungan baik dengan pemerintah. Ada hubungan. Satu dari pendirinya sendiri, Habib Umar bin Ismail bin Yahya itu kedekatan baik dengan presiden. Oke. Kedua, anaknya jadi DPR, menantunya ada dari DPR. Oh, Ya. itu yang Banyak. menantu itu pada saat itu atau saat ini? Saat itu. Tapi pada masa itu ya. Iya. pada masa itu. Jadi poinnya adalah ada pesan yang dari guru-guru kita semua bahwa kita harus terlibat ya, Iya. membangun pemerintah, membangun bangsa, mencerdaskan masyarakat dan sebagainya dalam hal lain ya. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, belum lama ini saya mendengar kabar ya di grup-grup Facebook gitu ya, bahwa katanya Habib Lutfi bin Yahya mengakui Asadaten sebagai thariqah mu'tabaroh. Ya. Bahkan akan menjadi bagian dari Jatman. Itu yang mungkin nanti bisa diklarifikasi ya, Ya. benar atau tidak. Sepengetahuan saya, Jatman itu kan badan otonom, bandung dari NU. Nah, apakah ini secara langsung atau tidak langsung mendeklarasikan bahwa Jamaah Asadaten itu bergabung dengan NU? Karena tadi melalui Jatman. Nah, saya minta pandangan pribadi Kang Ayub. Oke. Kebetulan saya terlibat di situ. Nah, ini kan jelas nih kalau begini. Kebetulan saya terlibat. Baik. Saya pribadi ikut hadir pada waktu itu ke Pekalongan bertemu dengan Habib Lutfi. Ya. Beberapa artinya begini, harus kita pahami dulu bahwasanya Jatman ini salah satu lembaga yang menaungi thariqah yang pada dasarnya Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Jatman memberikan wadah, Oke. ukhuwah untuk memberikan wadah ukhuwah bagi thariqah yang emang Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Nah, selama ini yang saya tahu, yang selama ini banyak dari non jamaah, dari luar jamaah, bahwasanya ada tuduhan terkait ajaran dari Habib Umar, dari Abah Umar ini, Asadaten itu negatif lah, tanda Ya. kutip, sesat atau apalah. Itu salah satu, ya itu tadi, kelemahan kita tidak diakui legalitasnya. Ya. Sedangkan Jatman ini salah satu organisasi yang membuat gitu loh, yang melegalkan berdasarkan ilmu-ilmu Ya. Mereka thariqahnya mereka gitu. punya SOP sendiri Ya, pasti. punya standar ininya lah. Artinya beberapa kali kita coba, karena ini juga menurut saya bagus untuk menjawab
yang dari dulu kegelisahan khususnya jamaah yang ada di daerah-daerah ketika jamaah sedaten di muktabarohkan artinya selesai. Oke. Tidak ada lagi yang memandang negatif jamaah asyhadaten. Baik. Terlepas dari jatman itu Banom NU, perlu kita garis bawahi Ya. bahwasanya asyhadaten itu lebih fokus ke thoriqoh. Ya. Karena tidak diwajibkan juga untuk berstruktur atau apa itu tidak. Menurut hasil kita ke sana itu tidak. Artinya naungan dari jatman itu wabil khususnya untuk Untuk thoriqohnya. thoriqohnya. Karena mohon Ya, maaf nih ya, Mas ya. Ipin, Ya. banyak ini kejadiannya kan. Heeh. Muktabaroh dengan muktabaroh itu sebenarnya apa sih? Iya. Itu kan Padahal yang- kita itu sendiri yang- nggak yang paham. ini. Iya. Yang harus digaris bawahi itu Iya. kan. Artinya ketika muktabaroh itu ya statusnya jelas. Oke. Sanadnya jelas bahwasanya Aba Umar ini tidak sekonyong-konyong Bikin mendirikan thoriqoh atau apa. Sedangkan yang ghairul mutabaroh ini kan banyak yang mengaku ahli thoriqoh tapi keluar daripada syariat Islam. Oh, iya. Dia mengedepankan hikmah dalam artian mengedepankan ini tapi melalaikan syariat. Iya. Sedangkan Aba Umar sendiri mengajarkan kepada murid-muridnya itu tidak luput dari ilmu syariat. Kan gitu. Ada nadom itu beres sana syariatnya bakal ketemu hakikatnya kan gitu. Iya, baik. Artinya sudah clear lah ini ketika Jatman mengakui. Nah, kembali lagi ke organisasinya, Ya, kan? ya. Organisasi menarik ini soalnya. Ya. Menarik karena Banom bagi saya terlepas jamaah mau ikut atau tidak itu punya haknya. Dikembalikan ke pribadi Ya, masing-masing. Oke. terlepas atau kita fokus dengan thoriqotnya ya itu kita terserah keluarga lah. Karena mungkin sisi fundamental di asyarakat itu thoriqohnya tadi. Thoriqohnya Iya. yang perlu ditanamkan thoriqohnya karena Habib Lutfi pernah bilang asyhadaten itu sebagai furu saja. Iya. Sebagai furu untuk mempermudah jamaahnya dalam berthoriqoh. Kira-kira seperti itu. Oke, ditambahin Kang Aib Nizar. Ini udah gatal dia pengen ikut jawab. Kayaknya dari saya kepanjangan kayaknya. Kepanjangan. Ini jawabannya udah dijawab Selesai. semua. Enggak, sekedar nambahin aja sebetulnya langkah dari keluarga sendiri sowan ke Habib Lutfi sebetulnya kabar baik untuk jamaah sedaten. Oke. Karena saya mengalami sendiri, saya turun di jamaah Oke, sedaten. ke jamaah. Ha? Ke jamaah itu emang pandangan dari non jamaah sedaten sendiri banyak negatifnya. Mungkin satu sisi itu dikarenakan belum memahami satu, karena mungkin omongan-omongan yang negatif segala macam dari pihak luar lah, intinya begitu. Oke. Ada lagi? Ya, Berarti coba saya simpulkan paling tidak ada satu pasal lah yang selesai ya soal legalitas kita atau diakuinya kita jamaah sedaten oleh Jatman. ya. Dari persoalan bahwa Jatman adalah Banom dari NU atau sisi organisasinya, teman-teman silakan ke personalnya masing-masing aja Iya, gitu. iya. Tapi lagi-lagi ini pandangan pribadi kita semua ya. Oke, selanjutnya di profil Kang Aib Ismad Isrofil ini kan Kang Aib Ismad Isrofil pernah jadi ketua cabang Ya, PMII Jakarta PMII. Timur. Sementara kalau Kang Aib Nizar itu sarjana ekonomi tadi. Ya. Biasa ngitung duit sebetulnya. Oh ya, fokus menghitung. Kalau PMI ini, saya kaitannya dengan PMI dulu. Kan sama, itu tuh Banom NU. Ya kan? Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Kang Aib Nizar dan Kang Aib Umar Isrofil sama-sama pernah nyalek dari partai yang juga notabene-nya NU. Ruhnya dari sana gitu ya. Dan saat ini Kang Aib Nizar dan Kang Aib Umar nyalon sebagai kepala desa. Sebetulnya apa sih yang mau diperjuangkan tuh apa gitu loh?
Siapa nih Nizar dulu? Nizar dulu deh, boleh deh. Gantian. Kan tadi nih apa-apaan sih? Gantian. Pokoknya kok nyalek gitu kan, sekarang nyalon kuwu. Sebetulnya apa yang mau diperjuangkan sama Kang Aip? Enggak, intinya begini Kang Ipin. Saya pribadi nyalek biar masyarakat tahu bahwa Asadaten itu tidak anti politik. Tidak anti politik. Tidak anti politik. Berarti melek politik, sadar politik. Iya, sadar politik. Tidak alergi lah. Tidak alergi Oke. sama politik. Saya pribadi pengen menunjukkan bahwa nanti ketika jadi, yaitu Asadaten juga ada andil Untuk membangun bangsa, Ya. membantu pemerintah. Oke. Dan tidak ada kita dari partai yang NU anti, enggak, tidak ada masalah, itu sama-sama halus. Kendaraan apa aja. Kendaraan apa aja lah. Sampai sekarang jadi calon kuwu. Iya. Kita jalani. Oke. Tujuannya apa ya? Tujuannya kembali memperjuangkan desa sendiri, tanah kelahiran, memperbaiki apa-apa yang kurang yang sebelumnya. Mungkin Gitu. sama-sama tujuannya membangun, mencerdaskan, Ya, atau itu. sama lah dakwah tapi dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Oke, baik. Kang Aip, Mat. Saya emang kebetulan Oh, itu dianggap kebetulan. menjadi ketua cabang. Jadi begini Mas Ipin. Tipe saya itu selalu penasaran. Oh. Penasaran. Ya. Jadi ketika masuk ke perkuliahan, jenjang perkuliahan ini ada 2 organisasi besar di Ya. kampus saya. Ya. Yang pertama PMI, Oke. yang kedua HMI Oke. di kampus saya. Cuma emang kebetulan Allah menakdirkan saya melangkah mengikuti pengkaderan yang ada di PMI. Ya. Kan gitu. Ketika saya berproses di PMI dan punya kesempatan dan diberikan mandat amanah untuk bisa memimpin PMI Jakarta Timur pada waktu itu, ya kita coba karena kita tadi penasaran dan pengen belajar. Penasarannya aja jadi ketua gitu ya. Ya. jadi, jadi gitu. Nah, selesai dari PMI, saya kan fakultas S1 Pendidikan Agama Islam. Iya. S2 walaupun belum selesai, ilmu politik tidak nyambung. Iya. Nah, itu kan. Nah, disitulah tertariknya saya bahwasanya kita perlu masuk ke semua lini. Oh, Kita oke. perlu masuk ke semua lini, maupun itu politik, sosial, budaya, kita perlu masuk. Artinya tadi benar kata Nizar ini, kita harus terlibat secara organisasi, secara perkumpulan, maupun secara pribadinya, itu kita harus terlibat untuk Oke. membangun bangsa ini, kan gitu. Ya. Jalan satu-satunya waktu itu kebetulan partai yang notabene dengan Nahdlatul Ulama. Iya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Dan sekarang kami anak-anak muda, saya Nizar ya keluarga di Panguragan mencalonkan kuwu. Ya. Artinya bukan sekujuk-kujuk mencalonkan, akan tetapi banyak perhitungan juga yang kita hitung. Artinya kita mencobalah untuk berusaha masuk ke ini desa, walaupun banyak yang mengatakan negatif, Ya, maupun yang ada setuju, yang tidak positifnya. setuju gitu ya. Tapi kita coba lakukan itu, dan kebetulan saya juga fokusnya di ranah politik itulah. Ya, jadi Malah saya mengajak ke Jamaah Sadaten yang milenial khususnya. Oke. Karena saya yakin SDM Jamaah Sadaten ini sudah mulai berkembang. Mulai bagus, sekolah di mana saja.
tinggal tuntunan dijalankan, disiplin ilmunya itu tinggal disiapkan gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Luar biasa jawabannya, menginspirasi kita semua. Ya, terutama milenial nih, harus melek politik, tidak antipati, bahkan mungkin merefleksikan nilai-nilai tuntunan ya ke dalam ibadah sosial. Iya. Ya. Nah, kan selama ini kan kita hanya terfokus ke ibadah ritual saja. Oke, lagi-lagi itu pandangan kita pribadi. Iya. Kalau yang nggak sepandang kan ya nggak masalah. Nggak Kita masalah. buka ruang diskusi gitu kan. Oke. Pribadi. Ini pertanyaan berikutnya. Berlepas dari soal pandangan pribadi tadi soal torikoh ya. Di Asadaten nih pernah ada organisasi. Ya, yang pernah saya dengar misalnya DPP Sahadaten. Saya nggak tahu itu tahun berapa, pendirinya siapa. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Itu kalau nggak salah yang logonya itu kubah masjid sama kapas itu melingkar. Kemudian yang kedua, yang belakangan ini berada dikenal gitu ya. Itu DPP JAI. Artinya ada nih organisasi gitu kan. Nah, pandangan pribadi Kang Aib Nizar dan Kang Aib Umar Israfil tentang keberadaan organisasi ini. Menurut saya bagus. Karena bukan hanya tadi yang Kang Ipin sebutkan, karena di Asadaten banyak banget organisasi. Kayak semacamnya yayasan. Iya, itu kan itu semua organisasi juga. Bagian daripada kelompok-kelompok gitu. Menurut saya bagus. Yang penting tujuannya membangun. Oke. Tujuannya membangun dan tidak bertujuan untuk saling potong, saling sikut. Intinya kan gitu. Silakan saja kalau menurut saya mau buat organisasi sekelas tingkat kabupaten ataupun nasional itu menurut saya bagus. Karena pada intinya apa sih tujuan Asadaten kan visi misinya kan semua bagus. Ya. Saya kira itu daripada maksudnya ketika ada jamaah atau dari keluarga yang emang mampu untuk memilih terus kita halang-halangi atau gimana, itu menurut saya itu hal-hal yang sangat kurang baik. Silahkan saja siapapun, karena banyak yayasan di Nurul Huda, yayasan Nurul Huda. Oke. Itu kan berdiri sendiri juga organisasinya. Ya, intinya kan? sih semua yang ada di Asadaten, DPP, apapun itu intinya semuanya pengen membangun Asadatennya itu sendiri. Bagian daripada usaha-usaha untuk membangun. Usaha membangun. Oke. Wadah Ya. Asadaten. Oke. Ini pertanyaan terakhir, agak panjang. Waduh. Pertanyaan ada berapa Kang Iben? Nggak, ini Biasanya kalau yang terakhir ada berkatnya. Oke, jadi ini pertama ini pandangan pribadi saya dulu. Iya. Nah, jadi ini saya punya pandangan. Apakah pandangan ini Kang Aib sepakat atau tidak gitu? Kalau sepakat ya tinggal dikuatkan saja apa yang harus kita lakukan. Kalau sepakat terhadap isu itu. Kalau tidak sepakat ya kita koreksi. Saya dikoreksi oleh Kang Aib. Iya. Oke, pertama gini, saya punya pandangan gini. Jamaah syariatin kita rata-rata mayoritas itu masih tidak bisa membedakan mana torekoh, mana majelis taklim, mana yayasan dan mana organisasi. Karena keempat poin itu menurut saya beda. Sehingga gini, tadi akhirnya di sana bikin yayasan, di sana bikin organisasi, ya kan? Itu kan sebetulnya beda-beda. Nah, pertanyaannya tadi, sepakat atau tidak ketika jamaah kita banyak yang belum paham perbedaan itu semua. Yang kedua, jamaah kita itu banyak yang belum bisa membedakan mana pemimpin spiritual, mana pemimpin organisasi. Contoh, saya ngaji di Aib Umar Israfil karena beliau membimbing saya soal spiritual, wirid, zikir dan sebagainya. Tapi saya memandang Kang Aib Nizar lebih punya jam terbang atau kemampuan di sisi organisasi. Tapi yang ada saat ini, kalau guru saya Aib Umar Israfil, ya semuanya Aib Umar Israfil. Ya. Guru saya, pemimpin saya Umar Israfil. Di kita masih banyak seperti itu. Nah, yang ketiga, di kita, di Jamaah Asadaten masih belum bisa membedakan mana pusat histori dan mana pusat organisasi. Contoh, NU itu lahir di Jombang. Ya, pusat histori. Tapi pusat organisasi mau tidak mau harus di Jakarta karena aturan. Ya. Muhammadiyah lahir di
Yogyakarta. Iya. Tapi pusat organisasi ada di Jakarta karena aturan tadi. Muncul bisa saja diklaim sebagai pusat, tapi pusat pendidikan. Iya. Nah, jadi di jamaah kita tuh ada yang masih belum paham memisahkan mana pusat histori, mana pusat organisasi. Itu pandangan saya pribadi. Ya. Nah, pertanyaannya adalah Kak Aib sepakat atau tidak? Kalau sepakat harus bagaimana kita? Kalau tidak sepakat, ya tolong saya diluruskan. Ayo Kak Aib, agak berat nih pertanyaan nih. Tapi ini hasil dari saya juga yang banyak mendengarkan obrolan-obrolan dari teman-teman jamaah di berbagai daerah. Saya sepakat. Sepakat ya? Sepakat dengan apa yang diutarakan Kang Ipin, bahwasanya jamaah Sadaten masih belum bisa membedakan, memilah mana itu thariqat, mana itu majelis taklim, mana itu organisasi. Karena yang dirasakan saya pribadi pun masih begitu. Artinya selagi ini jamaah masih belum memahami, ini benturan-benturan atau tanda kutip yang lain itu potensi-potensi ya, perbedaan pendapat masih akan ada. Okay. Karena ya itu tadi, karena mereka tidak memahami. Kalau kata Kang Ipin masih ada jamaah yang sampai itu kalau guru spiritual itu guru segalanya, ya karena faktor SDM-nya, mohon maaf ya, karena faktor SDM-nya tidak memahami. Tapi insya Allah harapan saya pribadi ini di kalangan milenial sekarang saya melihat sendiri bahwasanya generasi sekarang sudah banyak yang berkecimpung ke yang lain. Artinya di mana-mana ada pesantren, bukan hanya di Asadaten, sekolah juga di mana-mana. Artinya mereka menggali ilmu untuk mempelajari tentang Asadaten itu sendiri. Makanya itu saya sih berharap kepada milenial ini bisa ikut andil untuk mengasih pemahaman lah, kira-kira seperti itu. Yang kedua terkait dengan belum bisa memahami tentang pemimpin spiritual dan organisasi. Tadi sudah disinggung ya soal sudah. SDM ya. Paling ketiga nih, pusat histori, pusat organisasi, pusat budaya, itu kan masih banyak yang di kita mengklaim, kalau pusatnya di Cirebon, kalau pusatnya di sini, semua pusat akhirnya. Nah, tadi karena pusat apa dulu nih? Pusat histori, pusat organisasi gitu kan. Ya jelas kalau pusat histori Asadaten lahir di Cirebon kan. Jelas. Di Cirebon. Nah, maka itu tadi kembali kan, karena kita bicara organisasi. Tujuan organisasi itu dibuat atas dasar apa? Saya pernah bertanya ke beberapa sesepuh pada waktu itu, emang salah satunya tujuan berorganisasi, tujuan salah satu para leluhur kita membuat organisasi, salah satunya untuk melindungi, melindungi daripada jamaah Sadaten. Karena pada waktu itu banyak yang tidak memahami apa itu tuntunannya Abah Umar, apa itu Asadaten, akhirnya disesat-sesatkan sampai terjadi gesekan-gesekan antara ahlu sunnah wal jamaah, sesama ahlu sunnah wal jamaah. Setahu saya pun bukan hanya di zamannya Abah Ismail organisasi, di zamannya Abah Umar pun sudah membuat yayasan, yayasan kalau nggak salah pembangunan umat atau apa gitu. Jadi di zaman Abah Umar pun sudah itu. Nah, artinya itu tadi tujuan awal kalau menurut saya itu hanya untuk melindungi. Iya. Untuk menaungi lah, untuk menaungi daripada jamaah itu tersendiri. Kira-kira seperti itu. Tinggal ditambahkan oleh saudara saya. Ini kan poinnya kalau Kak Mas Rofil sepakat nih dengan fenomena tadi. Nah, setelah sepakat itu bagaimana menurut Kang Aib seharusnya kita setelah kita menyepakati fenomena tadi itu? Ya, seharusnya sebagai jamaah sendiri harus mengikuti apa yang udah dijalankan di tubuh Asadaten itu sendiri. Contohnya Asadaten itu sendiri secara histori kan emang terlahir di Cirebon, Panguragan. Ya udah, itu pusatnya di Panguragan. Kalau yang lainnya emang anak cabang lah. Begitu. Pusatnya emang di Panguragan. Kayaknya cukup nih kita, tapi ada kalimat penutup ya dari kita semua ya masing-masing ya. Pertama dari saya dulu, saya coba simpulkan. Dari pertama bahwasanya
ada banyak hal dari kita jamaah Sadaten, masih banyak potensi-potensi di jamaah Sadaten yang belum sepenuhnya tergali atau secara total dapat diartikan sepenuhnya mengabdi atau melaksanakan tuntunan jamaah Sadaten. Kita masih banyak kekurangan, saya sendiri banyak, karena tadi dari mulai poin pertama soal contoh yang dilakukan oleh Syekhuna, baik dari segi tuntunan, dari segi perilaku, kemudian dari sisi legalitas, keluarga sudah memperjuangkan ya dengan jalan bertemu dengan Habib Lutfi sehingga diakui. Kemudian dari sisi fenomena tentang bagaimana sih posisi jamaah Sadaten melihat perbedaan pandangan, nah itu juga masih sangat berpotensi. Kita masih ada gosip-gosikan karena tadi masih belum banyak yang paham. Ya kita memang harus meningkatkan terus ya SDM kita ya dari segala lini. Dari sisi tuntunan jelas istiqomah, dari sisi potensial lain tadi Aib Umar sudah jelaskan, banyak sekarang anak-anak muda kita yang kuliah di berbagai jurusan, jadi politikus juga mungkin ada, jadi pengusaha sukses juga mungkin ada, tapi tinggal tadi dimanifestasikan ke dalam apapun yang berkaitan dengan tuntunan total harusnya gitu ya. Segala potensi tadi itu di tuntunan total. Nah, itu dari saya. Mungkin dari Kang Aib Umar ada kesimpulan dan pesan kepada jamaah mungkin. Paling pesan ya, pesan kepada jamaah khususnya kaum milenial, keluarlah ke luar. Ketika kita keluar, kita akan bisa melihat seutuhnya. Jangan sampai kita melihat sesuatu dari satu sudut pandang. Kita harus bisa melihat sesuatu itu dari berbagai sudut. Nah, ini kira-kira itu. Iya. Nah, itu. Dan cobalah berani untuk masuk ke semua lini, maupun itu budaya, sosial, politik, dan lain sebagainya. Dan sedikit ada pesan dari pribadi saya untuk para ustadz-ustadznya, para pendakwahnya yang ada di lingkungan Asadaten untuk bisa mensupport, mendorong support nih. Mendorong, support ketika ada jamaah-jamaah yang memang sekiranya bisa mampu dan mumpuni masuk di semua di bidang-bidang tertentu yang saya kira itu disiplin ilmu itu saya kira penting. Kang Aib Rizar, kalimat penutup, pesan untuk terutama kalangan milenial sendiri untuk ke Asadatenan ya, tolonglah dijalani dulu bab ikrar sampai dapat karcis dalam tuntunannya, dijalankan benar-benar gitulah. Pesannya saya itu sih terhadap kaum milenial. Karena yang saya menarik lagi nih, thoriqoh yang lain rata-rata ketika orang beriat di usia yang sudah tua, yang sudah sepuh. Iya banyak. Di Asadaten ini uniknya milenial pun berthoriqoh gitu. Iya, tadi kan makanya itu. Dari ketika dia sudah akhir balik, dia sudah baiat, dia sudah itu yang kayaknya kalau zaman sekarang itu gimana gitu. Karena ketika dia di usia muda tapi sudah berthoriqoh, harus nebus ikru, harus nebus karcis, harus puji dino gitu kan. Iya, amalan itu. Intinya sih dijalani semua lah. Jalanin semua, kembali ke tuntunan. Kembali ke tuntunannya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Kembali saya ingatkan bahwa apa yang keluar dari mulut kita semua hari ini adalah pandangan pribadi. Sebetulnya kami di sini lagi belajar ngomong di depan video gitu. Jadi bisa salah, bisa benar, atau bisa juga beda pendapat. Kami membuka ruang diskusi yang seluas-luasnya. Saya tidak segan untuk menghapus komentar-komentar yang menurut saya melanggar etika digital ya. Jadi dalam bermedia digital itu penting bagi kita untuk menerapkan etika digital, budaya digital gitu kan. Selebihnya saya atas nama host mohon maaf bila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Kami tunggu dukungan Anda dengan komentar-komentar positif membangun ya. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.